Assalamualaikum teman-teman. Hai, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Oh ya, kenalin, saya Sakaliza, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Langsa, Prodi Hukum Keluarga Islam. Ini kali pertamanya saya membuat podcast. Dan di sini saya akan membahas tentang pendidikan digital untuk generasi milenial. Pastinya teman-teman sudah pada tahu nih masalah teknologi yang sekarang sangat berkembang pesat. Sehingga pendidikan pun sekarang lebih banyak menggunakan produk digital seperti HP, laptop, dan lain sebagainya. Namun dengan berkembangnya teknologi bukan malah memberikan peluang untuk pendidikan yang baik, tapi malah menghancurkan generasi melalui HP yang dijadikan sebagai ajang perjudian melalui game online. Sehingga moral anak generasi sekarang itu sangat-sangat tidak baik. Baiklah, sekarang kita bahas tentang pendidikannya. Kalian pasti sudah tahu dong pengertian pendidikan. Ya, pendidikan adalah suatu pembelajaran tentang berbagai hal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah proses menuntun segala kekuatan kodrat manusia sebagai manusia yang memiliki akal dalam menguasai pengetahuan pada peserta didik, dengan tujuan manusia dapat meningkatkan derajatnya melalui pendidikan yang setinggi-tingginya. Dan sekarang, di masa yang modern ini, pendidikan tidak hanya kita dapat melalui sekolah saja, tetapi secara digital pun kita bisa mengetahui hal-hal tentang pendidikan. Apalagi pada masa pandemi seperti ini, siswa, guru, dan sekolah mencicipi cita rasa dari pendidikan yang berbasis teknologi digital. Digitalisasi pendidikan adalah sebuah konsekuensi logis dari perubahan zaman. Tidak ada satu pihak pun yang bisa memprediksi bahwa teknologi akan diadopsi begitu cepat oleh industri dan masyarakat. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, muncul cukup banyak opini dan prediksi, baik dari akademisi maupun profesional mengenai pro kontra digitalisasi bidang pendidikan di Indonesia. Beberapa pihak menganggap bahwa digitalisasi pendidikan akan berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi kultur pendidikan dan kualitas siswa Indonesia. Dan salah satu kritik digitalisasi pendidikan yang lain adalah pengabaian peran guru sebagai sumber pengetahuan. Karena pendidikan bisa saja kita lakukan melalui digitalisasi bahan belajar dengan membuat seperti rekaman, yaitu audio, video, atau tulisan, dan mendistribusikannya kepada siswa sebagai sumber pengetahuan. Namun, pendidikan tidak hanya tentang transfer pengetahuan, meski ada sentuhan didikan guru kepada murid, sehingga proses belajar menjadi paripurna. Mendidik dan mentransfer pengetahuan ada dua hal yang berbeda. Kita bisa melihat dari tradisi ulama dan ilmuwan yang senantiasa membutuhkan proses interaksi langsung antara murid dengan guru atau mentornya. Bahkan orang yang belajar hanya dari buku atau kitab saja tanpa bimbingan seorang guru bisa membuat tersesat loh teman-teman. Nah, bagaimana nih menurut kalian tentang pendidikan digitalisasi? Jika menurut saya, sistem pendidikan digital akan lebih memberi ruang pada siswa untuk bisa berpikir kritis serta merancang gagasan penyelesaian yang baik. Dan apalagi di masa sekarang bahwasannya teknologi digital sudah menjadi kebutuhan bagi sebagian masyarakat kita yang terkhususnya bidang pendidikan. Apalagi di Indonesia nih, upaya dan inisiatif digitalisasi pendidikan telah cukup lama dimulai, meskipun berjalan dengan lambat.
Adapun peringanan baik itu kekurangan ataupun kelebihan jika kita menerapkan sistem digitalisasi pendidikan. Yang pertama, mengurangi beban biaya siswa untuk membeli buku pelajaran, buku latihan soal, dan bimbingan belajar. Ya, walau digitalisasi membutuhkan kuota yang merepotkan. Yang kedua, meringankan beban siswa saat ke sekolah dan mencegah siswa lupa membawa buku. Iya, walau digitalisasi, terkadang juga jarang mereka baca. Yang ketiga, mempermudah akses siswa untuk belajar kapanpun dan dimanapun. Ya, walau kadang bukan pelajaran yang mereka buka, namanya juga generasi milenial. Keempat, menghemat waktu dan tenaga guru dalam menjalankan proses pembelajaran. Dan yang kelima, teknologi media pembelajaran digital juga sangat bermanfaat bagi guru dan siswa. Pendidikan adalah sektor penting bagi sebuah bangsa. Tak hanya terkait kualitas manusia, pendidikan juga menentukan pertumbuhan ekonomi, kebudayaan, serta politik hingga ketahanan sebuah bangsa. Jadi sudah jelas kan bahwa pendidikan itu sangat penting, baik secara digital ataupun tidak. Karena pendidikan sudah ada dari zaman ke zaman, bahkan generasi ke generasi, sampai pada saat ini. If your action inspire others to dream more, learn more, do more, and become more, you are a leader. Yang artinya, jika tindakanmu menginspirasi orang lain untuk bermimpi lebih banyak, belajar lebih banyak, berbuat lebih banyak, dan menjadi lebih banyak, kamu adalah seorang pemimpin. Semoga podcast ini bermanfaat ya buat teman-teman dan para pendengar lainnya. Saya Misa Khaliza, mohon maaf bila ada kata yang salah, baik secara sengaja ataupun tidak. Dah, sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.